Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan agendanya yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya kita udah membahas mengenai agenda sidang pertama mediasi, agenda sidang kedua jawaban atas gugatan, agenda sidang ketiga adanya replik, agenda sidang keempat adanya duplik, dan untuk kali ini yaitu agenda sidang kelima dan keenam. Kenapa kok digabung jadi satu? Karena agenda sidang kelima dan keenam yaitu agendanya pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat atau termohon dan pemohon. Oke? Karena biasanya untuk agenda pembuktian ini itu tidak dijadikan satu, jadi 2 kali sidang dan tahapannya tetap pembuktian. Yang pertama itu nanti agenda sidang pembuktian dari pihak penggugat atau pemohon, dan selanjutnya agenda sidang pembuktian untuk pihak tergugat atau termohon. Jadi kita akan membahas agenda sidang kelima dan sidang keenam. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu untuk agenda sidang pembuktian ya. Untuk agenda sidang pembuktian ketika pihak tergugat atau termohon itu tidak hadir, itu biasanya dilaksanakan di sidang keempat. Dan setelah agenda pembuktian ini biasanya langsung musyawarah majelis hakim dan putusan ketika pihak tergugat tidak hadir, atau nanti disebut dengan putusannya putusan first take. Oke, jadi biasanya nggak sampai seperti kedua belah pihak hadir ya. Jadi sidangnya cuma 4 kali sidang sudah putusan ketika pihak tergugat atau termohon tidak hadir. Sedangkan untuk kali ini agenda sidang kelima dan keenam seperti ini biasanya itu kedua belah pihak hadir, maka adanya pembuktian oleh kedua belah pihak. Dan untuk pembuktiannya nanti kedua belah pihak diwajibkan untuk membuktikan secara tertulis maupun pembuktian dengan saksi. Dan untuk pembuktian secara tertulis itu nanti berupa alat buktinya surat. Untuk alat bukti surat itu biasanya yang digunakan adalah buku nikah yang membuktikan bahwa kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat itu benar adanya pernikahan. Habis itu KTP benar membuktikan bahwa domisili pihak penggugat atau tergugat, nanti tergantung siapa yang membuktikan ya, itu berada di wilayah panitera dan pengadilan setempat, agama setempat. Setelah itu akte kelahiran anak bahwa membuktikan antara penggugat dan tergugat telah lahir anak yang bernama ini. Itu. Setelah itu bukti apa lagi ya? Mungkin di gugatan didalilkan bahwa pihak tergugat melakukan perselingkuhan. Itu nanti bisa dicantumkan juga bukti chat atau bukti telepon atau bukti foto ternyata tergugat berselingkuh, itu bisa dilampirkan. Kalau di gugatan itu dilampirkan juga, didalilkan juga bahwa pihak tergugat itu tidak memberikan nafkah, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, itu bisa juga dibuktikan dengan bukti transfer atau buku tabungan bank tidak ada transfer sama sekali, seperti itu. Jadi tergantung itu nanti agenda pembuktiannya siapa. Jadi untuk agenda pembuktian pihak penggugat nanti alat buktinya cenderung untuk mendukung dalil-dalil pihak penggugat. Jadi di sidang kelima nanti agenda pembuktian pihak penggugat, dan sidang keenam agenda pembuktian pihak tergugat ya. Jadi nanti alat buktinya masing-masing. Itu tadi untuk bukti surat. Sedangkan untuk alat bukti saksi berupa saksi itu nanti saksi yang dihadirkan boleh dari keluarga. Untuk sidang perceraian saja ini dikecualikan, karena permasalahan-permasalahan keluarga itu nanti yang tahu kan juga keluarga. Keluarga yang bisa dibawa saksi siapa aja contohnya? Saudara kandung, tetangga, teman, keluarga juga bisa, keluarga apapun ya, mungkin adik, kakak, atau siapapun, tante, paman, siapapun boleh dibawa menjadi saksi di pengadilan. Dan untuk saksi di pengadilan nanti ada 2 saksi, saksi yang pertama dan ada saksi yang kedua. Dan untuk saran saya ketika agenda pembuktian ini, entah itu penggugat atau tergugat, lebih baik nanti untuk saksinya yang pertama itu diberikan kepada orang yang mengetahui secara persis kronologi kejadian atau kronologi peristiwa yang menyebabkan perceraian tersebut.
Misalnya nanti untuk saksi yaitu saudara dengan teman, saya berikan saran untuk saksi pertama lebih baik diberikan kepada saudara karena lebih mengetahui, dan saksi kedua diberikan kepada teman, karena untuk saksi pertama dan saksi kedua itu nanti lebih banyak pertanyaan mengenai kepada saksi pertama ya, seperti itu. Dan untuk pertanyaan hakim kepada saksi itu ya seputar kronologi saja dan pasti bisa menjawab ketika mengetahui secara persis bagaimana kronologinya. Oke. Dan untuk pertanyaannya ya biasanya seputar kapan pernikahan, bagaimana alasan perceraian, apakah mengetahui bagaimana kronologinya, seperti itu saja. Jadi itu tadi untuk agenda sidang kelima dan keenam, pembuktian surat dan pembuktian saksi. Oke. Karena untuk pembuktian ini tidak digabungkan ya antara pembuktian pihak penggugat dan pihak tergugat. Jadi ini sudah memasuki agenda pembuktian, dan untuk sidang ke-7 berarti itu nanti sudah memasuki kesimpulan dan kita bahas di video selanjutnya. Dan tips lagi untuk agenda pembuktian. Untuk agenda pembuktian itu tidak selalu di sidang kelima dan keenam ya, bisa saja nanti ada tambahan pembuktian ketika misalnya pihak penggugat hanya membawa satu saksi, jadi bisa diundur ke sidang berikutnya, atau pihak tergugat hanya membawa satu saksi atau alat buktinya kurang, bisa digenapi untuk sidang berikutnya. Jadi bisa fleksibel juga tergantung majelis hakim. Dan apalagi ya, untuk alat buktinya sudah itu tadi, untuk bukti saksinya itu tadi, dan udah cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.